Indonesia akan melakoni partai kelima dan keenam dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada bulan Juni ini. Bagaimana peluang Indonesia? Apakah Indonesia akan menciptakan sejarah lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia? Apa strategi yang akan dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong, dan bagaimana peluang Indonesia? Saksikan selengkapnya hanya di channel Rumah Bola, memberi info dan data seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Pada bulan Juni bertepatan dengan FIFA Matchday, Indonesia akan kembali bertarung dalam memperebutkan tiket ke putaran 3 Piala Dunia dan lolos otomatis ke Piala AFC 2027 di Arab Saudi. Dalam laga ini Indonesia akan menghadapi Irak pada laga pertama, kemudian akan dilanjutkan melawan Filipina di laga kedua. Dalam dua laga ini Indonesia akan sangat diuntungkan karena kedua laga ini akan dimainkan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja ini jadi tambahan motivasi bagi pemain Indonesia. Pasalnya Indonesia akan didukung penuh oleh para supporter yang akan memenuhkan dan mengemakan seluruh stadion yang mungkin saja bisa membuat nyali para pemain lawan akan sedikit ciut. Terus bagaimana skema Indonesia bisa memenangkan kedua laga ini? Berikut selengkapnya. 1. Di laga pertama Indonesia harus menang atau minimal menahan imbang Irak di GBK pada tanggal 6 Juni ini. Jika Shin Tae-yong hanya menargetkan imbang di laga pertama, mungkin pada laga awal ini Shin Tae-yong akan menerapkan skema bertahan dan defense yang kuat serta mengandalkan serangan balik pada laga kali ini, mungkin saja dilakukan oleh timnas Indonesia. Pasalnya Irak sendiri pada laga pertama kualifikasi berhasil membantai Indonesia dengan skor 5-1. 2. Jika pada laga pertama Indonesia kalah, maka Indonesia wajib harus menang melawan Filipina pada laga kedua. Dengan syarat Vietnam harus kalah atau seri dalam salah satu laga baik melawan Irak atau Filipina, atau kedua laga yang dimainkan Vietnam. Terus dari beberapa kemungkinan yang sudah dijelaskan di atas bagaimanakah kans Indonesia? Dan apa saja yang sudah disiapkan Shin Tae-yong? Berikut kami akan paparkan data dan skema yang sudah disiapkan oleh Shin Tae-yong. Untuk jumlah pemain yang dipanggil kemungkinan akan ditambah. Karena berdasarkan regulasi untuk pemain timnas bisa didaftarkan sebanyak-banyaknya adalah 26 pemain. Apakah Verdong dan Paes serta Elkan yang belum ada dalam daftar akan dipanggil? Menarik untuk dinantikan. 2. Berdasarkan analisis dari pelatih laga pertama melawan Irak di GBK yang semula akan dimulai jam 8 malam, dipercepat menjadi jam 4 sore. Hal ini dilakukan oleh Shin Tae-yong karena menganggap pemain Irak cenderung malas untuk berlari di bawah terik matahari yang menyengat, berdasarkan penuturan Coach Nova Arianto, asisten pelatih timnas Indonesia. 3 pemain yang dipanggil kali ini sedikit berbeda dengan pemain yang bermain di Irak pada laga pertama. Pasalnya Indonesia mendapatkan 3 amunisi baru pada bulan Maret kemarin, yang tentunya kualitasnya tidak diragukan lagi. Mereka adalah Tom Haye atau Profesor Toha, yang saat ini merumput di Eredivisie Belanda bersama SC Heerenveen. Pada laga awalnya berseragam timnas Indonesia melawan Vietnam di Maidin, Profesor Toha menjadi pembeda di lini tengah. Pemain termahal Indonesia ini berhasil menciptakan 1 assist dan membantu Indonesia menang 3-0 di depan ribuan supporter Vietnam. Pemain kedua adalah Nathan Cho Aon. Pemain Swansea City ini berhasil menunjukkan skillnya di sisi bek kiri Indonesia. Pemain ini juga dikenal tegas dan langsung menegur pemain Indonesia jika ada salah passing dan teguran ini pernah dirasakan oleh Witan. Pada laga awalnya bersama Indonesia berjalan kurang mulus karena masih kurang beradaptasi. Tapi skill dari pemain Liga Inggris yang dipinjamkan ke SC Heerenveen pada musim ini ditunjukkan pada Piala AFC U23 dengan membawa Indonesia ke semifinal. Pemain ketiga adalah Wahaji Ragnar Oratmangun. Pemain Fortuna Sittard ini membuktikan kualitas Eropanya dengan mencetak gol di Stadion Maidin. Dengan menggocek 3 pemain lawan sebelum menciptakan gol, Ragnar berhasil menunjukkan permainan khas Eropa, yang mengotot dan tidak pantang menyerah. Pemain keempat adalah Bang Jai atau Jai Itzes. Pemain FC Venezia ini menunjukkan style permainan yang luar biasa di lini belakang Indonesia, yang dibantu oleh Rizky Ridho dan Justin Hubner serta Hernando. Skill yang dipertontonkan Bang Jai ini juga sangat luar biasa. Di 2 laga awalnya berseragam timnas Indonesia, Jai Itzes berhasil tampil memukau dan Vietnam tidak bisa sama sekali membobol gawang Indonesia yang dijaga oleh Adi Satrio dan Hernando. Pada saat laga kedua Indonesia melawan Vietnam di Maidin, Bang Jai berhasil menciptakan 1 gol melalui sundulan yang manis dari umpan sepak pojok Tom Haye. Tentu untuk supporter 2 laga penentuan yang menegangkan ini patut untuk kita nantikan. Jangan lupa subscribe Rumah Bola serta like dan share video ini, agar tidak ketinggalan info mengenai timnas Indonesia dan pertandingan mancanegara lainnya. Terima kasih.